Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi dari mata kuliah kampanye PR, yaitu mendesain pesan kampanye. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, saya Fatia Rasari Halim, ada Antini Dwi Noviranti, dan juga Rajulun Naufal. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui arti penting dari kampanye itu sendiri. Pesan adalah segala sesuatu yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain ataupun khalayak dalam bentuk persepsi dengan maksud dan tujuan tertentu. Dalam menyampaikan pesan, diperlukan bahasa yang mudah dimengerti oleh khalayak banyak untuk menyampaikan gagasan dan ide yang nantinya akan diterima atau ditolak oleh khalayak. Nah, titik fokus kampanye adalah pada pengelolaan pesan. Kampanye pada dasarnya ialah penyampaian atau pertukaran pesan dari pengirim kepada khalayak. Nah, pesan-pesan tersebut dapat disampaikan dalam berbagai bentuk, seperti contohnya poster, spanduk, billboard, motion grafik, ada lagi film, berita, pidato, diskusi, iklan, press release, hingga selebaran. Hobsbawm dan Anatol pada 1974 menekankan pentingnya menyadari bahwa kegiatan kampanye mengandalkan pesan-pesan simbolis. Maksudnya, melalui simbol-simbol pesan-pesan kampanye dirancang secara sistematis agar dapat memunculkan respons tertentu dalam pikiran khalayak. Nah, agar respons tersebut muncul, prasyarat yang harus dipenuhi ialah adanya kesamaan pengertian mengenai simbol-simbol yang digunakan di antara pelaku dan penerima kampanye. Ciri-ciri pesan kampanye. Yang pertama, pesan kampanye harus memiliki overlapping of interest dengan khalayak, karena khalayak adalah orang-orang yang cenderung bertindak berdasarkan kepentingannya sendiri. Yang kedua, pesan harus ringkas, jelas, memorable, dan readable. Hal ini dilakukan agar khalayak mudah memahami maksud dan tujuan dari pesan kampanye tersebut. Yang ketiga, pesan kampanye harus bersifat argumentatif. Hal ini dikarenakan agar adanya alasan mengapa seseorang melakukan sesuatu sesuai dengan yang disarankan oleh pelaku kampanye. Yang keempat, pesan kampanye harus etis dan dapat dipercaya. Penting sekali jika pesan-pesan yang kita miliki dapat didukung oleh bukti-bukti yang berdasarkan dan bersumber dari pengalaman seseorang. Yang kelima, pesan kampanye harus bersifat konkret dan berkaitan langsung dengan masalah. Konkret di sini dapat diartikan sebagai mudah diidentifikasi oleh khalayak. 6. Pesan kampanye harus bersifat repetisi. 7. Pesan kampanye harus bersifat koheren. 8. Pesan kampanye harus bersifat segmentatif. 9. Pesan kampanye harus memperlihatkan perbedaan. 10. Pesan kampanye harus memberikan solusi dan arah tindakan. Selanjutnya, teori-teori persuasi untuk desain pesan. Sebagai sebuah kegiatan komunikasi yang strategis, pesan-pesan kampanye harus dirancang dengan melibatkan seni dan teori-teori ilmiah. Yaitu, ada aspek seni. Memberikan sentuhan estetika dan kreatif pada pesan, seperti penataan, pewarnaan, pemilihan jenis huruf, hingga visualisasi sehingga pesan enak dipandang atau didengar. Begitu juga ada aspek teoritis, memberikan landasan ilmiah mengapa pesan harus divisualisasikan atau ditata dengan cara tertentu. Melalui teori, pesan kampanye dirancang dengan menggunakan proven teoris, yakni kumpulan teori yang terbukti efektif memengaruhi khalayak. Selanjutnya ada teori retorika Aristoteles. Teori retorika adalah teori yang memberikan petunjuk untuk menyusun sebuah presentasi atau pidato persuasif yang efektif dengan menggunakan alat-alat persuasif yang tersedia. Maksudnya, seorang pembicara yang tertarik untuk membujuk khalayaknya harus mempertimbangkan menggunakan alat-alat persuasif yang tersedia. Maksudnya, seorang pembicara yang tertarik untuk membujuk khalayaknya harus mempertimbangkan 3 bukti retoris, yaitu logika atau logos dapat muncul bentuk data, hasil penelitian ilmiah, dan sebagainya. Emosi atau patos pada dasarnya bentuk argumentasi berbasis emosi. Lalu, etika atau etos berkaitan dengan kepercayaan khalayak kepada sumber pesan atau dalam istilah ilmiahnya disebut kredibilitas sumber.
Selanjutnya, saya akan membahas tentang teori kognisi sosial. Pada teori ini, individu dipandang berkemampuan proaktif dan mengatur diri daripada sebatas mampu berperilaku reaktif dan dikontrol oleh lingkungan. Pada teori ini, bekerja berdasarkan prinsip-prinsip teori belajar sosial, namun lebih fokus kepada cara berpikir manusia. Proses belajar akan terjadi pada khalayak bila mereka mengidentifikasi diri dengan model dan memiliki kemampuan untuk melakukannya. Contohnya, bila Anda ingin mengubah perilaku seseorang yang memasak yang menggunakan minyak tanah menjadi gas, syarat yang harus dipenuhi adalah orang tersebut mampu melakukannya. Bila orang tersebut mampu melakukannya, perubahan perilaku akan terjadi. Pada teori ini juga menyatakan bahwa ganjaran dan hukuman sangat penting dalam pembentukan sikap dan perilaku khalayak kampanye. Ganjaran bukan hanya berupa uang, ganjaran berupa rasa bangga, rasa berjasa, dan rasa ingin dihargai. Hukuman dapat berupa rasa penyesalan, rasa berdosa, dan rasa bersalah. Contohnya yaitu pada saat pemilu, kita bisa menumbuhkan rasa bangga kepada orang-orang yang telah menggunakan hak pilihnya, karena kita berarti peduli pada kelangsungan hidup bangsa. Untuk yang tidak menggunakan hak pilihnya, kita bisa menumbuhkan rasa penyesalan dan rasa bersalah, karena ketika mereka tidak menggunakan hak pilihnya, berarti mereka juga tidak mempunyai hak untuk menuntut perubahan pada pemerintah. Selanjutnya yaitu teori konvergensi simbolik. Teori ini memandang bahwa solidaritas kelompok dapat tercapai melalui kecakapan bersama dalam membaca dan menafsirkan berbagai macam bentuk kode dan teks budaya yang dapat mengarahkan pada terbentuknya realitas bersama. Seperti yang kita tahu bahwa khalayak kampanye terdiri dari individu yang berbeda-beda. Oleh karena itu, mereka akan menafsirkan isu atau gagasan kampanye secara yang berbeda-beda pula. Nah, melalui teori ini, untuk menyamaratakan atau melakukan penyeragaman, teori ini menggunakan konsep cerita atau fantasi. Cerita yang disebut tema fantasi akan melakukan perkembangan untuk menjadi cerita yang dapat dipersepsi sama oleh khalayak. Tahap yang pertama adalah menyirkulasikan cerita tersebut secara dramatis kepada publik agar mereka dapat membicarakannya dari mulut ke mulut. Ketika cerita tersebut sudah viral dan tertanam di kepala masyarakat, maka akan masuk ke tahap kedua yaitu jenis fantasi. Ketika cerita tersebut sudah tertanam di kepala khalayak, kemudian akan menjadi persepsi yang sama dan menimbulkan opini publik, maka cerita tersebut menjadi visi yang retorik. Selanjutnya, merancang pesan kampanye. Dalam merancang pesan kampanye, ada 3 hal yang harus diperhatikan: isi pesan, struktur pesan, dan bingkai pesan. Pada isi pesan, pesan kampanye harus memiliki daya rangsang, memiliki kemampuan menarik perhatian, serta memerlukan reasoning sebagai landasan argumentasi seseorang untuk bertindak sesuai rekomendasi yang telah disampaikan. Selanjutnya yaitu struktur pesan, berkaitan dengan bagaimana pesan itu disusun, di mana akan diletakkannya pesan kunci kampanye, dan bersifat klimaks atau anti klimaks. Sisi pesan memperlihatkan bagaimana argumentasi yang mendasari pesan persuasif disajikan kepada khalayak. Bila pelaku kampanye menyajikan pesan-pesan yang mendukung posisinya, maka pelaku kampanye tersebut menggunakan pola sisi 1. Sebaliknya, jika pelaku kampanye menyampaikan sedikit kelemahan posisinya dan melihatkan kelebihan pihak lawan, maka pelaku kampanye tersebut menggunakan pola 2 sisi. Selanjutnya yaitu penempatan argumentasi. Bila pelaku kampanye menginginkan pengaturan klimaks, maka pelaku kampanye harus menyampaikan argumentasi terbaiknya di akhir. Bila pelaku kampanye menginginkan pengaturan anti klimaks, maka pelaku kampanye harus menyampaikan argumentasi terbaiknya di awal. Jika pelaku kampanye menginginkan pengaturan yang piramidal, maka kunci pesan kampanye harus diletakkan di tengah. Yang ketiga yaitu bingkai pesan. Bingkai pesan adalah cara bagaimana perancang menata dan menyajikan pesan yang akan diyakini akan memengaruhi cara merespon atau bertindak khalayak terhadap pesan tersebut. Konsep pembingkaian ada 2, yaitu pemilihan isu dan penataan isu atau pesan. Yang pertama yaitu pemilihan isu. Isu apa yang akan disajikan kepada khalayak? Seperti yang kita tahu bahwa setiap kategori khalayak memiliki isu yang menarik berbeda-beda. Selanjutnya yaitu penataan isu atau pesan. Kata-kata dapat mempengaruhi khalayak dalam menyimpulkan pesan yang mereka terima dan akan mempengaruhi opini publik mereka. Pesan kampanye dan respon khalayak.
Respon halayak terhadap pesan kampanye dipengaruhi oleh proses penerimaan dan pengolahan informasi, persepsi, serta kognisi yang dilakukan halayak. Karena alasan tersebut, pesan harus memiliki kemampuan-kemampuan tertentu yang akan mendorong halayak memberikan respon positif sesuai harapan pelaku kampanye. Pesan-pesan kampanye juga harus diatur sedemikian rupa agar dapat mempengaruhi halayaknya. Orang-orang lebih memperhatikan pesan pertama dan kata-kata yang disampaikan pertama kali. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.